jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, di-subscribe. Yang ketiga, ya, mengapa kita tidak pernah perjamuan suci? Karena perjamuan suci itu bukan ajaran Alkitab. Di Alkitab tidak pernah sekalipun disebut kata perjamuan suci. Nah, ini sudah bolak-balik. Di kelas evangelis, nanti saya ajarkan juga. Perjamuan kudus, nggak ada. Sakramen perjamuan nggak ada. Sakramen apalagi nggak ada. Holy Communion nggak ada. Adanya perjamuan Tuhan atau perjamuan malam atau perjamuan Paskah. Ya. Ya, adanya ya. Perjamuan suci nggak ada. Perjamuan kudus nggak ada. Holy Communion nggak ada. Yang ada adalah perjamuan Tuhan. Perjamuan Paskah. Perjamuan malam. Jadi ini nggak ada, ini tidak ada di Alkitab. Jadi ini ada di mana? Ada di, ini adalah legenda Dionysius. Dionysius. Dewa Dionysius, dewa anggur. Ini dia pakai ini. Memang itu kontekstual. Dulu kekristenan diajarkan kepada orang Yunani, diambil mitologi Yunani. Nah ini loh sama mirip begini. Yuk kita bikin seperti ini untuk mengajarkan. Tetapi yang dilakukan Yesus dan para rasul, inilah tubuhku, itu perjamuan malam. Inilah tubuhku, apa? Dia lakukan nih, pecah-pecah roti, itu mecah roti beneran. Roti makan, mereka makan malam beneran. Nah kita sudah melakukan, kita melakukan tiap hari, Senin sampai Jumat. Inilah tubuhku yang terpecah bagimu. Apakah simbol? Bukan. Ini tubuhku, memang membagi makanan itulah memecah roti kita. Nanti ada di Kisah Para Rasul. Ya, Gilbert nggak pernah berani khotbah ini ya. Dulu dia sempat singgung, tapi nggak ceritain sampai tuntas, berhenti dia. Berapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu ya, Gilbert cerita ini nggak tuntas, berhenti dia. Kenapa? Dia malu, dia belum melakukan. Karena yang dia lakukan adalah simbol. Sedangkan kita tidak melakukan simbol. Yesus nggak pernah bilang ini simbol ya. Lihat ya. Para rasul itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul persekutuan, mereka berkumpul dan memecahkan roti. Mereka kumpul lalu memecah roti. Apakah inilah tubuhku? Enggak begitu. Mereka mecah roti sama-sama, karena orang-orang ini kan ada yang miskin, ada yang kaya. Mereka duduk sama-sama. Zaman itu zaman penjajahan Roma. Mereka susah semua banyakkan hidupnya, tapi ada yang kaya. Terus mereka duduk sama-sama membagi makanan mereka. Membagi makanan. Dan makanannya roti. Dipecah. Inilah tubuhku. Dipecah rotinya. Nah, makanya nanti ada ya Kisah Rasul 6. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Ya, karena ada yang dibagi, ada yang diabaikan, karena ada yang nggak kebagian makanan. Makanya dipilihlah diaken. Makanya waktu memecah roti, roti itu dibagikan oleh para diaken di gereja kan. Tetapi yang dimaksud adalah ini, diaken-diaken itu membagi makanan kepada orang-orang yang lapar. Ini tertulis letterlux. Pendeta membuatnya menjadi ritual. Tetapi yang benar yang kita lakukan Senin sampai Jumat, kita bagi nasi bungkus. Itu memecah roti. Kita ganti dengan nasi. Itu yang namanya memecah roti. Untuk mengingat aku, waktu kita berdiakonia, nasi bungkus dibagi, itu kita mengingat Yesus. Kita sedang mengingat Yesus. Kalau kita di gereja, mecah roti, hosti itu ya, sambil nangis sungguh mengingat Yesus, terus memang kalau ingat Yesus, terus apa yang Anda lakukan kalau Anda sudah ingat sama Yesus? Cuman ingat doang, oh ya cuman ingat aja. Dulu waktu kecil ya, kami kan miskin. Saudara-saudara kami kaya di luar kota. Terus kalau saya pergi ke Jakarta, kemudian tinggal di rumah tante saya cukup berada. Selalu ada makanan enak di rumahnya. Dan pinter masak lagi.
Terus setiap kali pulang, saya kan sebulan di rumah tante, kalau liburan itu kan sebulan, terus saya pulang. Papi saya nanya, makan apa di sana, makan enak ini, makan itu. Loh, kamu waktu makan itu ingat papi nggak? Karena di rumah kami kan jarang jarang ada makanan enak. Ya ingetlah. Terus apa kalau mau inget terus mau apa gitu loh. Kan itu pertanyaan yang retorika saja kan. Untuk mengingat akan aku, kata Tuhan Yesus. Oh ya, waktu kita mecah roti, inilah tubuhku darahku. Kita mecah hosti kecil-kecil itu kan sambil nangis ngukuk-ngukuk. Aduh Tuhan Yesus, aku sudah memecah. Tuhan, aku ingat pengorbananmu. Ya terus kalau ingat mau apa? Cuma ingat doang. Ya saya dulu, pacar saya yang pertama saja saya masih ingat. Saya masih ingat pacar saya yang pertama, namanya, tanggal lahirnya. Ngapain aja sama dia, saya masih ingat. Apakah terus kalau udah ingat mau apa? Cuma ingat aja. Ingat, perbuatlah ini. Oh perbuat, yuk buat yuk, kita bikinnya gitu lagi. Ritual lagi. Nah itulah Gilbert. Itulah ajarannya Gilbert. Ya kan? Setelah untuk mengingat akan aku, perbuatlah ini. Ya kan? Diperbuat lagi. Maka Gilbert kemudian mengingatnya dengan ritual-ritual itu. Tetapi komunitas Hagios kita untuk mengingat akan Yesus, perbuatlah ini. Kita perbuat benar-benar dengan apa? Ngasih makan, diakonia. Kita berbuat benar-benar dengan diakonia. Ya. Kita benar-benar diakonia, kita memecah roti. Inilah darahku, ya kan, yang tercurah bagimu. Ketika engkau memakan dan meminum perjamuan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Itulah marturia, kita memberitakan Injil. Makanya kita punya Yayasan Damar Kasih. Kita pergi ke Baduy, ke orang Samin, kita pergi ke suku Kubu yang di Riau, kita pergi kepada orang-orang Islam. Jadi diakonia dan marturia itulah perjamuan Tuhan yang dilakukan oleh para rasul. Coba kita buka ya, Kisah Rasul 1 Korintus 11. Itu benar-benar makan benar ya. Lihat ya, waktu kamu berkumpul, bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab perjamuan itu tiap orang memakan lebih makannya sendiri-sendiri, sehingga orang lapar dan ada yang mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang yang tidak mempunyai apa-apa? Kenapa? Karena mereka zaman itu, yang kaya makan makanan enak. Yang miskin di terakhir. Miskin kan, selalu terakhir kan. Makanya di Yakobus itu bilang, jangan memandang muka. Lihat ya Yakobus. Yakobus apa ya? Jangan memandang muka ya. Nah ini ya Yakobus 2. Ya. Sebab jika orang masuk dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas, pakaian indah, dan datang seorang miskin ke situ berpakaian buruk, kamu menghormati yang pakaian ini. Silakan Tuhan duduk tempat baik ini. Sementara yang miskin duduklah di lantai dekat tumpuan kakiku. Padahal di dalam komunitas anak-anak Allah, orang percaya, kita tidak boleh mandang muka. Jadi di dalam perjamuan Tuhan, kalau di gereja itu kan namanya perjamuan suci. Lalu kalau ada makan bersama di gereja namanya itu, oh kita perjamuan kasih, ya balik-balik. Lagi makan bersama namanya perjamuan kasih. Kalau lagi di ritual itu namanya perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Salah. Lalu dalam perjamuan kasih yang suruh makan dulu siapa? Donatur gereja, pendeta, tamu pendeta, yang sugih-sugih. Kalau perlu pendetanya sama orang-orang topnya masuk ke VIP room. Itulah gereja pagan. Gereja yang benar, pendetanya, tamu pendeta, donatur, makan sama-sama rakyat jelata di situ. Dan persilahkan orang-orang ini makan dulu, baru dia diaken ini terakhir, melayani dulu. Terus dia makan sama-sama di situ. Itu yang benar. Kalau tidak melakukan itu gereja nggak benar. Pasti saya jamin itu gereja nggak benar. Itu gereja ngajari sesat. Termasuk Gilbert dan para pengikutnya. Modelnya kan begitu kan? Itu gereja ngajari sesat. Makanya nggak heran. Akhirnya jemaatnya banyak yang masuk neraka. Kenapa? Karena diajari sesat, diajari nggak benar. Diajari perjamuan suci, perjamuan kudus yang tidak berdiakonia dan bermarturia. Itu cuma komplimen saja. Perjamuan diakonia dan marturia itu cuma pelengkap saja, bukan menjadi menu utama di gereja itu.
Nyatanya pendetanya hidup mewah, jemaatnya yang kere nggak diperhatiin. Kalau ada jemaat, sebuah gereja, gerejanya pendetanya pakai pakaian mewah, jemaatnya ada yang kere, itu berarti gereja itu salah. Karena dibilangin apa? Dalam Kisah Rasul tadi, sekarang kita lihat ya, ayat 4. Ya, ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Jadi kalau ada sampai di sebuah jemaat ada yang kekurangan, sementara ada pendetanya kaya, jaganya kaya, itu tuh gereja nggak benar. Makanya kita Embun Pagi mau bikin yayasan. Supaya semua yang aktif di Embun Pagi, jangan ada yang sampai kere. Sampai bingung besok mau makan apa, anak saya belum bayar sekolah. Kita mau bikin yayasan, ya supaya dikelola dengan benar, tapi juga nggak asal-asalan. Karena itu uang dari masyarakat kan, nah, kita nanti sembarangan mencari duit, orang sudah dapat sumbangan sana sini, dia masih minta dari kita lagi, sehingga itu jangan, ya benar-benar kepada yang membutuhkan, dibagi sesuai dengan keperluannya, ya itu kita mau bikin yayasan Embun Pagi, ya, karena kalau Anda nggak melakukan seperti itu, Anda bukan gereja. Kita adalah gereja. Inilah gereja yang ada di, lalu kita balik lagi 1 Korintus. Lalu akhirnya orang-orang ini karena delocoh makannya, maka nah dibilang ini kan, ayat 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, tidak sedikit yang meninggal. Bukan karena klinik, wah sakti ini, airnya suci, ini capnya Tiberias misalnya. Oh, enggak. Karena dilocoh makannya orang-orang kaya ini, makanya banyak yang lemah, sakit, meninggal, kolesterol, stroke. Makanya dilocoh, rakus. Harusnya makanan ini dibagikan terutama untuk orang-orang miskin dulu. Kalau kamu yang punya duit ya makan di rumah. Kalau kamu punya uang makan di rumah. Ini kita makin perjamuan Tuhan ya kamu ngelayanin dulu. Tapi kan ini enggak, rakus. Makanya dimarahi sama Paulus. Nah, lihat ayat 33. Karena itu saudara-saudaraku, jika kalau kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Karena kalau ada yang lapar, ia makan dulu di rumahnya. Ya kan, kalau lapar yang makan di rumah. Tapi kalau dia miskin tadi ya dia sebelumnya, ya kamu duduk di situ, nggak apa-apa. Jadi kalau dia lapar, makan di rumah, jangan deloco. Supaya jangan mati kamu deloco. Rakus. Itu makna perjamuan Tuhan ya. Jadi kita perjamuan Tuhan setiap Senin sampai Jumat. Kita perjamuan Tuhan. Begitu ya.